Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan Bu Nurul di Matematika Bisa. Pembelajaran kali ini kita akan membahas materi keliling lingkaran. Yuk kita simak. Apa itu keliling lingkaran? Keliling lingkaran adalah jarak dari suatu titik pada lingkaran dalam satu putaran penuh hingga kembali ke titik semula. Atau dengan kata lain, keliling lingkaran adalah panjang seluruh tepian dari sebuah lingkaran. Di dalam lingkaran kita mengenal istilah diameter dan jari-jari, di mana panjang diameter adalah 2 kali panjang jari-jari. D sama dengan 2R. Lalu rumusan apa yang dipakai untuk menghitung keliling lingkaran? Ada 2 rumusan yang dipakai. Yang pertama, kalau diketahui diameter, maka rumus keliling lingkaran adalah pi kali diameter. Ini namanya pi ya teman-teman. Untuk selanjutnya nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Bacanya pi kali diameter. Nah, yang kedua, kalau diketahui R atau jari-jari, maka rumusnya 2 kali pi kali R. Ini bacanya pi, sekali lagi. 2 pi kali R kali jari-jari. Nah, teman-teman, di dalam rumus lingkaran tadi kita menemukan lambang pi, bukan? Ya, lambangnya seperti ini, dibaca pi. Nah, apa itu pi? Perhatikan ilustrasi berikut ya. Misalkan kita punya roda yang diameternya 1 meter. Lalu kita ukur keliling roda tersebut dengan cara melekatkan seutas tali di sekelilingnya. Talinya merah di situ. Maka panjang tali yang dibutuhkan adalah sebesar 3,14159 titik, komanya panjang banget. Jadi, pi adalah suatu bilangan irasional. Maka pi hanya bisa dinyatakan dengan nilai pendekatan saja. Berapakah nilai pi? Jadi apa itu pi? Pi adalah sebuah konstanta dalam matematika yang merupakan perbandingan antara keliling dengan diameternya. Ada 2 nilai pi yang biasa dipakai. Yang bentuknya pecahan itu nilainya 22/7. Satu lagi yang bentuknya desimal 3,14. Kapan pi 22/7 dipakai? Pi 22/7 dipakai jika jari-jari atau diameternya merupakan kelipatan 7 atau habis dibagi 7. Kapan pi 3,14 dipakai? Jika jari-jari atau diameternya bukan kelipatan 7. Kelipatan 7 itu yang mana teman-teman? Iya, tepat. 7, 14, 21, 35, 42, dan seterusnya itu adalah bilangan-bilangan kelipatan 7. Baik, kita langsung ke contoh. Diketahui terdapat sebuah bangun datar lingkaran yang memiliki diameter 6 meter. Tentukan kelilingnya. Diketahui apa teman-teman? Diketahuinya adalah diameter. D sama dengan 6 meter. Yang ditanya apa di soal itu? Yang ditanya adalah keliling lingkaran. Keliling lingkaran. Nah, maka kita pakai rumus yang mana? Ada 2 tadi kan rumusnya pi kali D atau pi 2 pi R. Karena D yang diketahui maka K yang kita pakai adalah pi kali D. Ini rumusnya. Nah, D-nya 6. Berarti pi yang mana yang kita pakai? Tadi pi-nya ada 2. Yang pertama 3,14. Yang kedua adalah 22/7. Nah, karena D itu 6 itu bukan kelipatan 7, berarti pi yang kita pakai adalah pi yang atas ya. Ya, jadi pi ini kita ganti menjadi angka. 3,14 kali D. Titik itu kali ya teman-teman, kali D. D-nya 6. Coba silahkan dihitung. 3,14 kali 6. 24, 2, 1 kali 6, 6 tambah 2, 8. 3 kali 6, 18. Jadi kelilingnya adalah 18,84 meter. Contoh kedua,
Tentukan keliling dari lingkaran di bawah ini. Diketahui lingkaran dengan R, karena dari tengah ke keliling lingkaran berarti ini bukan D tapi R ya. 21 itu berarti R. Diketahui R-nya atau jari-jarinya adalah 21 cm. Apakah yang ditanya? Yang ditanya adalah kelilingnya, keliling lingkaran. Maka kita pakai rumus yang mana teman-teman? Iya, rumus yang kedua, K sama dengan 2 pi R. Rumusnya kan ada 2 ya, kalau nggak K sama dengan 2 pi R berarti K sama dengan pi D, gitu kan, tergantung apa yang diketahui. Oke, selanjutnya kita tentukan dulu pi-nya. Pi yang mana yang dipakai? Karena 21 itu habis dibagi 7, berarti pi yang kita pakai adalah 22/7. Nah, gini. Sekarang kalau sudah begini masukkan angka R-nya. R-nya 21. Nah, mana yang bisa dicoret? 7 dengan 21 bisa dicoret. 7-nya jadi 1, 21 jadi 3. Nah, sekarang tinggal kita hitung. 2 kali 22 adalah 44 dikali 3 sama dengan 132. Jadi kelilingnya adalah 132 cm. Contoh ketiga, sebuah taman berbentuk lingkaran, kelilingnya 120 meter, ditanya D-nya. Oke, kita diketahui dulu kelilingnya ya. Diketahui K sama dengan 120 meter. Apa yang ditanya? Yang ditanya adalah D. Ya, yang ditanya adalah D. Nah, maka kita kembali ke rumus asal bahwa K itu sama dengan pi kali D atau pi D. Berarti D itu sama dengan K dibagi pi. Nah, pi yang mana yang dipakai? Boleh kalian pilih, bisa 3,14 atau 22/7 ya, karena ini yang ditanyakan D-nya. Nah, berarti karena ini K-nya genap, Ibu mau pakai pi-nya yang tidak pakai koma ya, 22/7. Coba kita pakai pi yang tidak pakai koma. 120 pembagian supaya bisa dihitung kan dibalik ya, dijadikan perkalian dengan cara dibalik. Kali 7/22. Nah, sekarang kita coret saja. 120 dengan 22. Dibagi 2 11, dibagi 2 60. Bisa lagi dicoret? Nggak bisa ya? Oke, sudah. Berarti kita hitung 60 kali 7. 6 kali 7, 42. Ditambah 0 kan berarti dibagi 11. Nah, ini juga koma. Jadi kalian bisa pakai juga pi-nya 3,14 ya. Karena hasilnya juga sama-sama dengan koma. Coba kita hitung di atas dulu. Berapakah 420 dibagi 11? 2. 3 ya? 33 dikurang 2 dikurang 3 nggak bisa, berarti pinjem. 12 dikurang 3 itu 9. 90 berarti 11 kali 8 ya kan? 11 kali 8 itu 88. Dikurang 2. Koma tambahi 0 berarti koma 1. 1 kali 11 11. Sisanya adalah 9. Tambahin 0 lagi 8 ya. Oke, kita boleh berhenti sampai 2 angka di belakang koma sama dengan 38,18. Oke teman-teman, sampai di sini video pembelajaran dari Ibu Nurul. Terima kasih sudah menonton. Semoga menjadi lebih paham ya. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.